Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Bapa kami belajar dari firman-Mu setiap hari, supaya kami tetap hidup di dalam terang firman-Mu, yaitu Roh Kudus, yang selalu mengingatkan kami untuk pertobatan, untuk mengerti memahami kasih Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini di dalam pada singkat siang hari menjelang sore ini, kami mau bersyukur kembali atas napas hidup hari ini. Kami boleh beraktivitas, boleh bergerak, boleh diberi kekuatan menghadapi dunia, boleh menghadapi semua sakit penyakit karena Roh-Mu yang hidup, sehingga kami boleh bergerak, bernapas, boleh diberi kesehatan dan mujizat kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Bapa yang perkasa, Bapa yang maha mulia, kekuatan-Mu yang dahsyat di dalam firman-Mu dan Roh-Mu yang hidup di dalam kami. Kami akan senantiasa selalu beribadah, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami mau hidup di dalam firman-Mu, melakukannya, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi setiap hari kami beroleh kasih dari firman supaya kami dapat mengerti, melakukannya, bukan hanya untuk kami sendiri tapi untuk dunia ini, supaya kami bisa berdoa bagi pertobatan dan kesejahteraan manusia, sehingga semua keadaan dunia ini akan damai, bahagia, baik-baik, dan jika mengenal kasih pasti akan melakukan kasih terhadap semua orang. Engkaulah kekuatan kami dan pelita bagi kami dalam terang firman-Mu, ya Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mau membaca Alkitab di Ayub 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya guys, biar kita bertambah semangat dan Anda semua diberkati. God bless you. Ayub 6 dengan perikop Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya, yang demikian bunyinya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Elohim seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku, dan Elohim memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Elohim berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dan tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim?
Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah menjadi kecurangan. Janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Jadi ini jawaban Ayub terhadap teman-temannya, tetapi dia tetap tidak mau mengutuki semua yang terjadi padanya, apalagi membenci atau marah kepada Tuhan. Dia hanya marah kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam banyak hal kita tahu bahwa kita sebagai manusia sering lupa bahwa kita ini hanya debu dan tanah. Bisa saja semua hal diizinkan terjadi oleh Tuhan supaya semakin diuji kita, semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita jika kita tidak dekat pada Tuhan. Bapa, terima kasih setiap hari kami membaca firman, dan kami yakin dan percaya kami semuanya dapat belajar dari setiap apa yang kami baca dan dengar. Itu menjadi kekuatan kami untuk lebih dekat kepadamu. Agar semua pelajaran dari yang terjadi dari zaman penciptaan manusia hingga sekarang, agar kami lebih dekat kepada pencipta kami yang memberikan kami kehidupan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menciptakan roh, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menciptakan otak, bahkan segala sesuatu yang di dunia ini kecuali Engkau, karena Engkaulah pencipta itu, sehingga kami boleh berbalik, boleh selalu hidup dan mendengarkan setiap apa yang harusnya kami pahami di dalam hidup ini, bahwa ada kekuatan atau energi atau apapun namanya yang lebih tinggi dari kami. Karena ketika kami kembali kepadamu, kami akan kembali menjadi debu tanah, tetapi tubuh yang baru akan diberikan olehmu, sehingga kami boleh layak masuk kerajaanmu, boleh masuk ke rumah Bapa dengan tenang, boleh hidup kembali dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan baru, sehingga setiap perbuatan kami akan diperhitungkan, sehingga kami yang percaya juga diselamatkan, dan kami boleh bertobat selama masih hidup di dunia ini. Ada kesempatan untuk mengenal terang itu, untuk mengenal kasih Yesus Kristus, untuk mengenal Bapa yang adalah satu-satunya penguasa kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Karena sang terang itu akan selalu datang menerangi setiap manusia untuk mengenal dan melihat bukti kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga semua orang bertobat. Terima kasih, firman-Mu akan selalu menguatkan kami. Amin. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Jadi jangan kecewa terhadap Tuhan. Tetaplah bersyukur atas apapun yang terjadi, atas semua ujian ataupun sakit penyakit ataupun kegagalan, karena kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.